Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara kita berinvestasi di bisnis real ya dengan berinvestasi di saham. Nah, video ini terinspirasi setelah 2 bulan terakhir ini ya, di bulan September dan juga bulan Oktober 2022 ini saya cukup hektik sebagai konsultan untuk melakukan due diligence terhadap perusahaan. Nah, untuk teman-teman yang masih awam ya dengan istilah due diligence, itu artinya adalah kita melakukan seleksi atau screening terhadap suatu perusahaan, baik dari segi legalitas maupun segi kinerjanya. Nah, kebetulan memang ada teman saya yang ingin melakukan aksi takeover atau mengakuisisi bisnis Indomaret dan Alfamart, ya, jadi bisnis minimarket. Itu adalah yang pertama, dan yang kedua saya sebagai konsultan dari keluarga besar saya untuk melakukan screening atau due diligence terhadap perusahaan digital printing yang ada di Surabaya. Yang akan saya pakai untuk perbandingan studi kasus kali ini itu adalah yang bisnis minimarket ya, jadi yang Indomaret dan Alfamart. Kenapa kok saya tidak menggunakan yang bisnis digital printing? Karena kalau kita komparasikan dengan investasi di saham itu sebenarnya kan sebagai pasif ya. Pasif investor. Kenapa? Karena kita hanya butuh membeli sahamnya, kemudian kita tinggal saja. Kita hanya butuh memantau kinerja keuangannya selama 3 bulan sekali kan. Nah, sedangkan di bisnis digital printing itu, ketika saya melihat di dalamnya dan terjun langsung, oh ternyata tidak bisa semudah itu. Sesudah kita take over, jadi bisnis digital printing itu akhirnya kita benar-benar ambil ya. Dan ketika kita sudah take over, wah masih banyak sistem-sistem di dalamnya yang harus kita betulkan ya. Oh ini ternyata bisa diperbaiki, mulai dari misalkan optimasi kinerja karyawannya, terus bagaimana cara menjaga kualitas produk, memperbaiki SOP, memperbaiki keuangannya. Wah itu banyak sekali, macam-macam yang harus dibenahi. Jadi tidak sebagai investor yang pasif, seperti kita membeli sahamnya kemudian dibiarkan. Nah, berbeda dengan yang minimarket ya, yang saya sebagai konsultannya teman saya, di bisnis minimarket, terutama Indomaret dan Alfamart, ternyata itu seperti investasi di saham. Jadi, kita hanya perlu untuk investasi awal, dan selanjutnya untuk proses operasional, itu franchise-nya yang mengaturkan semua. Mulai dari logistiknya, pengiriman bahannya, kemudian seleksi karyawannya, menentukan barang yang mau dipromo, kemudian menentukan gaji karyawan, itu semua dari pihak franchise. Kita sebagai investornya itu tahu beres ya. Bahkan tiap bulan kita juga ada laporan laba ruginya yang sudah dibuatkan oleh pihak franchise. Tidak perlu ada accounting ya. Nah, kalau yang di digital printing saya perlu membuat laporan keuangannya, saya perlu hire accounting ya untuk melakukan perhitungan laba rugi. Nah, memang pada akhirnya yang bisnis minimarket ini, teman saya dan saya akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil. Namun di video kali ini saya akan ceritakan semuanya ya, perbandingan kalau kita berinvestasi di minimarketnya langsung atau kita lebih baik membeli perusahaan minimarket yang sudah IPO di bursa. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Langkah awal yang saya lakukan ketika saya melakukan screening terhadap Indomaret dan Alfamart itu adalah saya mendatangi kantor pusatnya ya. Nah, saya mendatangi kantor pusatnya dan saya berpura-pura bertanya bagaimana sih cara membuka cabang yang baru ya. Nah, kemudian ada di sana saya juga dilayani, diberikan semacam brosur ya. Nanti akan dijelaskan bahwa oke, untuk membuka suatu gerai yang baru ada beberapa biaya yang dibutuhkan. Nah, ini ada contohnya ya. Mungkin tulisannya agak burem ya. Di sini ada franchise fee untuk 5 tahun ya, sebesar 36 juta, ada biaya promosi persiapan pembukaan toko 9,5 juta. Kemudian ada renovasi tambah daya listrik 170 jutaan, peralatan elektronik dan non elektronik 178 juta, sehingga total investasi adalah 394 juta. Nah, ini untuk tipe yang kecil ya. Karena minimarket kan luasannya itu berbeda-beda tergantung besaran ruko atau tempat yang ingin digunakan. Jadi yang dikasih ke saya ini adalah yang untuk tipe kecil. Kemudian saya juga mencatat, nah ini saya ambil dari catatan saya. Nah, maaf ya tulisan saya macam dokter ya, seperti cacing ya. Jadi pertama kita butuh tanah kosong atau rumah atau ruko ya. Lebih baik kalau kita sudah punya lahannya.
daripada kita melakukan sewa, karena biaya sewanya juga nanti akan mengurangi laba ruginya kan. Terus luasnya itu butuh minimal 12 kali 25, itu sudah sama parkirannya. Kemudian kita juga harus mengurus ya perizinannya. Kemudian ada ini aturan jarak 350 meter ya dari minimarket Alfa atau Alfamidi atau Indomaret yang lain. Terus untuk investasi rumahnya kurang lebih sebesar 1,2 sampai 1,3 miliar ya, di luar izin. Ada alat elektronik, kemudian ada peralatan-peralatan non-elektronik, ada macam-macam ya. Untuk luas toko sekitar 120 meter, gudang biasanya 50 meter. Nah, ini dia bilang, terus parkiran itu sekitar 7 sampai 8 meter dari jalan, mundur ya. IMB ada peruntukannya untuk apa ini, perdagangan jasa, terus untuk KBLI-nya 47111, terus butuh surat domisili dan berbagai kebutuhan inventaris yang lainnya. Nah, marginnya ternyata untuk gerai minimarket itu marginnya kurang lebih 16% ya. Dan di sana juga ada yang namanya biaya royalti ya. Royalti fee itu antara 2 hingga 4%. Nah, ini juga berjenjang. Informasi ini semua teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman tinggal datang ke kantor pusatnya Indomaret atau Alfamart ya. Nanti akan dilayani dan teman-teman bisa bertanya sepuasnya. Oke, yang terpenting adalah bagaimana sih kinerja untuk gerai-gerai Indomaret dan Alfamart. Ini saya ambil contoh ya, ambil contoh untuk salah satu gerai Indomaret dan salah satu gerai di Alfamart. Yang pertama di Alfamart terlebih dahulu, ini saya ambil contoh tahun 2021 hingga tahun Juli 2022. Untuk yang Indomaretnya sama dari Januari 2021 hingga Agustus 2022. Datanya yang saya ambil ya. Kita bisa melihat bahwa untuk ada revenue-nya setiap bulan itu kurang lebih 300 juta, terus 268, 305, 390, 370, 300, 300, 300, kurang lebih itu untuk cabang ini itu adalah 300 jutaan. Nah, 300 jutaan ini bukan cabang yang spesial ya. Jadi ini saya ambil cabang yang biasa. Cabang yang spesial itu bisa jauh di atas 300 jutaan. Nah, dengan 300 jutaan, terus COGS-nya 250 jutaan, ada gross profit, ada income sewa, kemudian gross profit ditambah income sewa. Income sewa ini kalau teman-teman lihat di minimarket, itu biasanya kan ada dibukai stand-stand yang lainnya. Nah, itu disewakan untuk ini ya, bisa brand-brand yang lain tuh sewa tempat, biasanya dibuat untuk jual makanan. Ada beban operasional dan yang lain-lain sehingga total net income-nya satu bulan ini ada 14,7 juta, Februari 11 juta, 11 juta, 13 juta, 24 juta, 24 juta, 18 juta, dan seterusnya ya. Sehingga kalau di rata-rata dalam satu tahun itu adalah net income-nya 199,4 jutaan dengan total revenue-nya 3,8 miliar. Artinya dia mempunyai marginnya sekitar 5% setiap bulan untuk Alfamart ya. Di tahun 2021. Terus di tahun 2022 angkanya ternyata tidak terlalu berbeda. Jadi bisnis ini itu adalah suatu bisnis yang cukup stabil ya. Steady. Di sini angkanya juga sama, 2022 itu 300 juta, 300 juta, 300 juta. Ini ada meledak 500 juta, ada 400, 300, 300 lagi. Sehingga kalau kita tarik net income-nya jadi kurang lebih sama, 16, 19, 14, 33, 25, 11, 19. Kalau disetahunkan juga sama sekitar 5%-an ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk yang Alfamart. Bagaimana dengan yang Indomaret? Perhitungannya kurang lebih mirip ya. Ada dari revenue 350 juta, COGS 294, sehingga total net income-nya adalah 19,4 jutaan. 2021 juga sama 300, Maret 300, April 400, Mei 400, 300, 400. Satu tahunnya sekitar 4,6 miliar ya. Dan net income satu tahunnya adalah 255 jutaan. Jadi kalau saya bagi net income dengan revenue-nya dapatnya adalah angka 5,45%. Hampir sama dengan Alfamart ya, yaitu sebesar 5%-an. Nah, di tahun 2022 ternyata angkanya juga tidak jauh berbeda. Jadi bisnisnya ini sama-sama stabil, Indomaret dan Alfamart ya. 400 jutaan, 300, 400, 400, dan ini net income-nya 22, 22, 20, 28, 30, 16, 23, 20, totalnya sekitar 5,38% dari mana?
dari revenue-nya berbanding dengan net income-nya. Nah, ini adalah kinerja laporan laba rugi ya, salah satu contoh untuk Indomaret dan Alfamart. Nah, ringkasannya seperti ini. Saya ambil average-nya ya. Saya ambil average-nya Alfamart itu sekitar 17,8 jutaan tiap bulan. Indomaret itu sekitar 23 jutaan ya tiap bulan. Jadi saya jumlahkan untuk setiap bulan. Ini ceritanya ngambil dua sekaligus ya. Indomaret 1, Alfamart 1. Kalau diambil semua, maka setiap bulan itu 41 jutaan. 41 jutaan, sehingga average untuk satu tahunnya adalah 493 juta untuk labanya setiap tahun. Nah, kalau dua gerai ini dijual ya dengan harga 4 miliar, tapi 4 miliar ini beserta bangunan ya. Jadi bukan cuma franchise-nya saja, tapi beserta rukonya. Maka ROI-nya itu adalah 12,34% per tahun. Dari mana? Tentu dari average 490 jutaan, kita bagi dengan 4 miliar ya. Jatuhnya adalah 12,34%. Nah, return 12,34% ini itu return yang cukup oke lah ya. Jauh di atas return deposito. Nah, di sini bangunannya akan ada dua ruko nih. Ruko yang Alfamart dan juga ruko yang Indomaret. Nah, ini saya sempat catat lah ya, ini ya data ini tanah 500, bangunan 350, tanah 1000, bangunan 700, terus harga ruko estimasinya misalkan 1M, terus yang satunya 2M, sehingga total itu 3M. Nah, kalau kita tahu seperti ini, maka kita tentu tahu bahwa dengan kita beli 4M, kita juga dapat asetnya itu senilai 3M kurang lebih. Nah, biasanya saya ambil angka 3M ini dari mana? Dari appraisal bank. Jadi kalau bank saja menghargai 3M ya tentu ruko itu layak untuk kita hargai 3M juga. Nah, itu adalah salah satu cara yang saya gunakan juga. Nah, kemudian saya kalibrasikan dengan perhitungan di saham ya. Saya anggap total sahamnya itu ada 1 juta lembar. Harga sahamnya ketemunya berapa? Tentu ya 4 miliar ini dibagi 1 juta. Maka per lembar saham, kalau ini dijual di angka 4M untuk mengakuisisi dua gerai ini, maka per lembar sahamnya itu adalah Rp4.000. EPS-nya, earning per share-nya adalah 493,67. Nah, ini saya bulatkan 494 aja EPS-nya. Sehingga ketemu price earning ratio atau PE ratio-nya itu adalah 8,1 kali ya. Nah, ini PE-nya. Nah, untuk equity totalnya itu adalah kan 3M. Ya kan, 3M. Kalau kita hitung secara book value, maka ketemunya itu di angka 3.000 kan. Dan PBV-nya 1,33 kali ya. Nah, artinya kalau kita berinvestasi di gerai Indomaret dan Alfamart ini, kita butuh waktu 8,1 tahun ya. 8 tahunan untuk modal kita itu bisa BEP, bisa kembali ya. Nah, ini adalah salah satu contoh perhitungan saya secara singkat ya. Sebenarnya masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain ya, seperti lokasinya, apakah kemungkinan rukonya ini bisa naik, dan segala macam ya. Yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan takeover atau akuisisi minimarket ya. Ini contoh yang untuk bisnis realnya. Nah, yang di sini saya kasih contoh atau perbandingan untuk sahamnya langsung ya. Karena apa? Karena untuk Alfamart itu sudah ada ya dengan kode saham AMRT. Saya komparasikan kalau uang 4 miliar ini yang pada awalnya digunakan untuk membeli dua gerai ini, tapi di-compare dengan 4M digunakan untuk membeli langsung saham AMRT tanpa perlu beli dua gerai tersebut. Bagaimana hasilnya? Yang pertama seperti ini ya. Di tahun 2012, data ini saya ambil ya, teman-teman bisa mengambil data ini tentu mudah sekali di awal tahun. Saya ambil setiap awal tahun. Di 2012 harga saham AMRT itu 395 dan untuk dividennya itu ada 47. Ya. Nah, kemudian kalau kita 4M kita belikan di harga saham 395, maka tentu kita mendapatkan sahamnya sekitar 10 jutaan lembar saham. Tinggal kita bagi 4M dibagi 395 ya. Nah, dengan capital kita menjadi 4 miliar. Dividen yang kita dapatkan itu di akhir tahun 2012 ya, adalah sebesar 475 jutaan. Dari mana? Dari lembar saham dikali nominal dividen.
Nah, di tahun 2013 sahamnya menjadi 530 ya. Dan kita ada bagi dividen lagi 4,25, dividennya 43 juta. 2014 dia tidak bagi dividen. Harganya turun ya, tinggal menjadi 447, sebelumnya 530 dan seterusnya. Saya isi terus ya datanya hingga tahun 2022 dan video ini dibuat ya per November 2022. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya pergerakan harganya dari 395 di tahun 2022 menjadi 1165 ya. Nah, saya dihitungkan di sini, saya ambil 8 tahun saja. Jadi tidak sampai tahun 2022 ya yang peaknya dia, tapi saya ambil hingga hanya tahun 2020 ketika harga sahamnya mencapai 800 saja. Di sini maka capital di tahun ke-8 itu yang ini ya, capitalnya. Bagian capital ini adalah sebesar 8,1 miliar. Kenapa? Karena jumlah lembar saham kita kan sama. 10 juta lembar dikali 800 per lembar saham. Menjadi 8,1 miliar. Uang 4M sudah menjadi 8,1 M. Selain itu, kita juga mendapatkan dividen atas akumulasi dividen setiap tahunnya. Nah, ini saya asumsikan dividennya tidak di reinvest ya, tidak diinvestkan kembali. Tapi dividennya itu ditarik ya. Nah, kita anggap sebagai cash flow-nya, kita memiliki cash flow perusahaan di AMRT. Kalau kita total semua, dividennya dari 2012 hingga 2020, ketemunya adalah 887 jutaan. Nah, sehingga total capital plus dividen, uang kita dari 4 miliar akan menjadi 8,9 miliar. Kalau kita beli saham AMRT di tahun 2012 sebanyak 4M, maka uang kita menjadi 8,98 miliar. Atau return on investment-nya menjadi 124%. Nah, ini kalau kita beli sahamnya, uang 4M langsung kita belikan saham AMRT ya. Tentu kalau kita tarik di tahun 2022, angkanya akan jauh fantastis. Kenapa? Karena dalam 2 tahun, ini kan indeks kita juga all time high kan. Dan ini ya, teman-teman bisa melihat 2021 sempat turun ke 7,8 M. Tapi di tahun 2022 menjadi 11,7 miliar. Jadi peningkatannya luar biasa di tahun 2022. Tapi saya ambil yang 2020 saja, karena saya akan komparasikan sama dengan ini ya. PI 8 kali yang artinya kan 8 tahun. Butuh 8 tahun untuk BEP. Nah, bagaimana dengan direct invest? Kalau kita compare dengan membeli bisnisnya secara langsung ya, kita beli Alfamart plus Indomart, maka kita akan mendapatkan total privé. Nah, mengapa kok disebutnya privé bukan dividen? Karena biasanya orang-orang yang membuka gerai atau franchise dari Indomart dan Alfamart, mereka tidak mau PT. Kenapa? Karena kalau kita tarik dividen dari PT, kita akan kena pajak ya, sebesar 10%. Sedangkan untuk CV, privé, itu kita tidak kena potongan pajak. Jadi biasanya orang-orang menggunakan badan hukumnya adalah CV, dan nama dividen di CV itu adalah privé ya. Nah, kita dapat privé 3,9 M. Bagaimana dengan bangunannya? Bangunannya kan ini 3M waktu kita beli. Nilainya kurang lebih 3M lah waktu appraisal ya. Saya anggap bangunannya naik menjadi 4,5 M dalam waktu 2 tahun. Loh, kenapa kok naiknya cuman kecil? Nah, di sini saya pelajari juga bahwa ternyata kalau kita berbisnis untuk gerai minimarket, kita kalau mau secara ROI-nya besar, itu harus ambil di kota-kota yang kecil. Itu tidak bisa kita ambil di kota-kota premium kayak seperti Jakarta, Surabaya. Kenapa? Karena harga ruko di kota-kota premium seperti Jakarta dan Surabaya yang padat penduduk itu nggak mungkin kita dapat 1 miliar. Itu pasti rukonya kecil sekali. Nggak mungkin ruko yang besar kita dapat 1 M yang daerah padat penduduk. Nah, makanya orang-orang yang mengejar ROI-nya tinggi untuk membuka gerai minimarket, tentu dia harus mengambil di kota-kota kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di kota-kota kecil tentu kenaikannya juga tidak bisa signifikan seperti ruko-ruko yang ada di kota besar. Makanya di sini saya asumsikan kenaikannya sebesar 50% ya. Dari 3 miliar menjadi 4,5 miliar. Nah, kita bisa mendapatkan bangunannya menjadi 4,5 M secara valuasi, ditambah privé 3,9 M menjadi total capital kita 8,4 miliar. Atau ROI-nya sebesar 111,23%.
Nah, dari perbandingan dua ini tentu kita tahu bahwa secara simpel ternyata dengan kita membeli sahamnya secara langsung, saham Alfamart AMRT itu, kalau kita beli di tahun 2012, itu di atas kertas lebih profit daripada kita membeli gerainya yang seperti tadi saya sebutkan ya. Yang tadi dengan kinerja yang seperti saya sebutkan ini. Ternyata masih lebih profit membeli sahamnya itu secara langsung. Nah, tapi tentu di saham kan secara resikonya juga lebih besar. Lebih besarnya di mana? Kalau misalkan nih, di tahun ke-8 ada market crash kan. Nah, di tahun ke-8 ada market crash sehingga harga sahamnya rontok. Katakanlah kembali atau turun 30-40% lagi. Nah, itu adalah salah satu resiko. Nah, tapi kalau kita di direct invest ini, dia walaupun marketnya crash, nah selama bisnisnya tetap berjalan, tentu preview-nya kan tetap dapat kan. Laba ruginya tetap performa labanya tidak terlalu berpengaruh. Dari data yang kita pelajari kan kita tahu bisnis ini adalah bisnis yang cukup stabil. Nah, jadi lebih konservatif ya, atau lebih aman. Untuk orang-orang yang sukanya, udah aku yang penting aman lah. Aku pegang bangunan nggak apa-apa. Daripada aku pegang saham yang kapitalnya bisa turun. Nah, itu adalah perbedaannya. Tapi untuk teman-teman yang agresif dan lebih simpel, itu langsung injek ke beli sahamnya secara langsung. Jauh lebih simpel dan lebih profit juga. Selain itu, dengan direct invest ini ada beberapa biaya tambahan yang diperlukan sebenarnya. Contohnya apa? Seperti teman-teman harus membuat legalitas ya, badan hukum, membuat CV. Nah, mungkin itu keluar kos ya, memang tidak terlalu besar ya, awal sekitar berapa juta, 3 atau 4 jutaan. Nah, selain itu jangan lupa ada franchise fee-nya tadi ya, dalam 5 tahun ya. Kita ketika akuisisi kan kita harus tahu, ini kita akuisisi di tahun keberapa. Kalau kita akuisisi di tahun keempat, artinya tahun depannya kan kita sudah harus bayar franchise ke pihak Indomaret atau Alfamart. Nah, itu juga harus dihitung. Dan yang terakhir itu ada yang namanya itu pajak atas badan hukumnya, pajak atas CV-nya. Jadi yang keluar di sini, yang keluar di laporan laba ruginya yang diberikan setiap bulan dari pihak franchise, itu tidak termasuk pajak dari badan hukum, pajak dari CV-nya. Nah, itu teman-teman juga harus perhitungkan juga. Jadi sebenarnya 5,5%-an ini masih harus nanti dipotongkan dari pajak CV-nya. Itu. Nah, itu adalah comparison ya antara kalau kita berinvestasi langsung ke gerainya dibandingkan kita berinvestasi di saham yang sudah ada di bursa ya. Nah, kalau teman-teman pilih yang mana? Antara investasi langsung atau investasi di bursa? Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan wawasan untuk teman-teman yang mungkin galau karena kebanyakan uang ya, bingung mau invest kemana nih, mau ke invest ke bisnis real atau investasi ke saham. Saya doakan ya, semoga teman-teman yang setia menonton video saya sehat-sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.